Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sumarsono, jabatan Pranata Tantibum pada seksi kerjasama bidang Tribun Tranmas, Satuan Polisi Pamung Praja, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini, yang saya akan memaparkan rencana aksi perubahan dengan judul Optimalisasi pelaksanaan patroli wilayah secara terjadwal dan berkelanjutan dalam mendukung ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Rencana aksi ini disusun berdasarkan hasil pengamatan selama masa orientasi P3K tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan efektivitas patroli wilayah agar pengawasan ketertiban umum dapat dilaksanakan secara optimal, terukur, dan berkesinambungan. Latar belakang, patroli wilayah merupakan salah satu fungsi preventif Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa pelaksanaan patroli belum sepenuhnya berjalan secara rutin dan terjadwalnya kegiatan patroli masih bersifat insidental dan menyesuaikan kondisi lapangan, sehingga belum terdapat pola pelaksanaan yang tetap baik dari segi waktu, rute, maupun intensitas patroli. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya fungsi preventif, kehadiran petugas yang belum dirasakan secara konsisten oleh masyarakat, masih adanya potensi pelanggaran peraturan daerah, serta gangguan ketertiban umum dan menurunnya efektivitas pengawasan wilayah. Oleh karena itu, diperlakukan upaya perbaikan agar pelaksanaan patroli dapat berjalan lebih terencana dan berkelanjutan. Kondisi ideal dan kondisi real. Kondisi ideal yang diharapkan adalah pelaksanaan patroli dilakukan secara rutin dan terjadwal, memiliki rute yang jelas, intensitas yang konsisten, serta mampu memberikan rasa aman melalui kehadiran petugas di tengah masyarakat. Namun, pada kondisi real, pelaksanaan patroli masih bersifat insidental. Belum terdapat pola rute yang tetap, frekuensi patroli belum merata, dan kehadiran petugas belum dirasakan secara konsisten oleh masyarakat. Dengan demikian, terdapat kesenjangan atau gap, yaitu belum optimalnya sistem pelaksanaan patroli wilayah secara terencana dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisa akar permasalahan diketahui bahwa belum optimal pelaksanaan patroli secara rutin dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari aspek personil, koordinasi antar anggota masih belum maksimal. Dari aspek metode, belum terdapat jadwal patroli yang tetap sehingga pelaksanaan masih menyesuaikan situasi. Dari aspek pengawasan, monitoring terhadap pelaksanaan patroli belum berjalan secara optimal. Dari aspek administrasi, dokumentasi, dan pelaporan patroli belum terstandar. Sedangkan dari aspek sarana belum tersedia format kontrol patroli yang dapat digunakan sebagai alat monitoring. Permasalahan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rencana aksi perubahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat beberapa aksi perubahan yang akan dilaksanakan. Pertama, menyusun jadwal patroli rutin agar tersedia pedoman pelaksanaan yang jelas. Kedua, menetapkan wilayah dan rute patroli sehingga pelaksanaan patroli menjadi lebih terarah. 3. Pelaksanaan patroli secara berkala agar kehadiran petugas dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Keempat, membuat laporan patroli harian sehingga seluruh kegiatan terdokumentasi dengan baik. Kelima, pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai upaya meningkatkan efektivitas patroli sehingga secara berkelanjutan. Fokus dari rencana aksi perubahan ini adalah mewujudkan pelaksanaan patroli wilayah yang terjadwal, terukur, dan berkelanjutan. Timeline pelaksanaan. Pelaksanaan rencana aksi perubahan direncanakan selama 1 bulan. Pada minggu pertama dilakukan sosialisasi serta penyusunan jadwal patroli. Kemudian pada hari Minggu
kedua hingga minggu keempat dilaksanakan patroli rutin serta monitoring lapangan secara berkala. Selanjutnya, pada minggu keempat dilaksanakan evaluasi pelaksanaan sehingga sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan berikutnya. Target yang ingin dicapai adalah terlaksananya patroli wilayah secara rutin dan 1 bulan pertama dan dapat dilanjutkan secara berkesinambungan. Indikator keberhasilan risiko dan mitigasi. Keberhasilan rencana aksi perubahan ini diukur melalui beberapa indikator, yaitu pelaksanaan patroli sesuai jadwal dengan target 100%, terlaksana minimal 8 kegiatan patroli, tersedianya laporan patroli secara lengkap, serta meningkatnya efektivitas pengawasan wilayah. Adapun risiko yang mungkin dihadapi antara lain keterbatasan personil, pelaksanaan patroli yang belum konsisten, dokumentasi yang kurang lengkap, serta kendala situasi di lapangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dilakukan pengaturan jadwal yang efektif, monitoring oleh pimpinan, pengguna format lapangan yang tersandar, serta penguatan koordinasi dengan baik terkait. Kesimpulan, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa patroli wilayah merupakan fungsi preventif yang sangat penting dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah belum optimalnya penjadwalan dan konsisten pelaksanaan patroli. Melalui rencana aksi perubahan ini, upaya perbaikan difokuskan pada penguatan sistem penjadwalan, pelaksanaan patroli secara rutin, monitoring, serta evaluasi secara berkelanjutan. Dengan implementasi aksi perubahan ini diharapkan efektivitas pengawasan wilayah dapat meningkatkan sehingga mampu mendukung terwujudnya Kabupaten Cirebon yang aman, tertib, serta sejalan dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Demikian yang saya dapat sampaikan. Melalui rencana aksi ini, perubahan ini saya berharap pelaksanaan patroli wilayah Satpol PP Kabupaten Cirebon dapat berjalan secara lebih terjadwal, konsisten, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan efektivitas pengawasan serta memberi rasa aman, nyaman bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.